Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil afuwil ghafur, ar-ra'ufis syakur, alladzi wafaqa man arada hidayatahu limahasinil umur. Fa'amilu fi hayatihim a'malan salihatan yarjuna biha tijaratan lan tabur. Ashhadu an la ilaha illallah biyadihi mawaqitul a'mari wa maqadirul umur. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila kulli amalin mabrur. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang menentukan segala kehidupan kita. Segala urusan ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memberi nikmat, yang pula memberikan kesulitan sebagai ujian pada kita semuanya, yang memberikan petunjuk kepada kita semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu nikmat yang diberikan Allah, karunia yang diberikan Allah kepada kita semuanya tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya dan tidak bisa terhitung oleh kita semuanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian akan menghitung nikmat-nikmat Allah, maka tidak akan bisa kalian menghitungnya. Bahkan dalam ayat lain dikatakan yang artinya, kalaulah kamu menjadikan air laut itu sebagai tinta dan ranting-ranting pohon di dunia ini sebagai penanya untuk menulis ayat-ayat Allah, untuk menulis kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita semuanya, niscaya tidak akan tertulis pula, saking banyaknya nikmat tersebut. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman modern, menuju zaman yang penuh iman dan takwa kepada Allah. Dari perbuatan yang rusak menuju perbuatan yang baik, yakni ila kulli amalin mabrur, kepada semua perbuatan-perbuatan yang baik. Maka tidak ada sesuatu yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali sesuatu tadi baik. Kalau untuk meninggalkan suatu perkara, perintah untuk meninggalkan, maka pasti itu hal yang jelek. Kalau disuruh melakukan, maka itu pasti hal yang baik, yang akan membawa maslahat bagi diri pelakunya, orang lain di dunia maupun di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, saya sampaikan salah satu ayat Al-Quran yang terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 21, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha
wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menciptakan dari diri kamu sekalian istri-istri kamu sekalian, pasangan-pasangan kamu sekalian. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Agar kalian merasa tentram, merasa damai, merasa bahagia dengan pasangan kalian, dengan istri-istri kalian tadi. Dan dijadikan di antara kalian mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya yang sedemikian ini adalah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau berpikir. Ya. Sebetulnya untuk mencapai sebuah kebahagiaan dalam kehidupan itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Di antaranya adalah berkeluarga itu juga suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala agar manusia itu tentram hidupnya. Tentunya ketika manusia sudah berkeluarga akan tetapi tidak tentram hidupnya, pasti ada yang salah. Ya, pasti ada yang salah dalam diri manusia tadi. Sebab menyalahi apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keluarga-keluarga yang salah yang mengakibatkan tidak ketentraman itu juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Begitu pula keluarga yang tentram. Kalau kita lihat dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, maka setidaknya ada 4 tipe keluarga. 3 tipe keluarga yang tidak tentram, 1 yang tentram. Yani tipe pertama adalah keluarga yang suami ingin dekat kepada Allah, namun istri tidak ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami taat, istri tidak taat. Suami mengikuti petunjuk Allah dan Rasul, istri tidak mengikutinya. Berarti dengan kata lain, antara istri dan suami berbeda tujuan. Maka menjadi tidak harmonis keluarga itu. Ketika antara istri dan suami beda tujuan di dalam segala hal, menyekolahkan anak misalnya, suami ingin anaknya ke pondok pesantren atau di sekolah-sekolah Islam, mendasari anaknya dengan akidah yang benar, tapi istri berpikirnya tidak ke situ. Khawatir kalau anaknya dibawa ke pesantren, nanti bagaimana cari pekerjaannya? Bagaimana cara cari ekonominya? Nanti tidak bisa bersaing di dalam kehidupan masyarakat. Maka akhirnya antara suami dan istri menjadi beda tujuan. Di dunianya saja sudah ribut. Setidaknya ketika akan menyekolahkan anak itu. Begitu pula ketika istrinya misalnya ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala,
ingin agar suaminya berhenti dari merokok, ingin agar suaminya selalu sholat berjamaah, ingin agar suaminya mencari rizki yang halal. Tapi prinsip suami tidak seperti itu. Ngapain sholat berjamaah? Oh, sholat sendirian saja boleh, ngambil bolehnya. Ya. Ngapain cari yang halal, cari yang haram saja sulit. Ya. Akhirnya terus menjadi pertikaian. Apakah ada contohnya? Ada contohnya, yakni Nabi, bahkan contohnya Nabi Lot itu suaminya Nabi. Tentunya yang namanya Nabi, ya keluarga yang inginnya adalah kebaikan dan selalu berbuat baik, tapi istrinya tidak mendukung kebaikan itu. Bahkan ketika ada 2 malaikat datang menemui Nabi Lot untuk menghancurkan kaum Sodom, yakni kaum LGBT, orang yang laki-laki senang pada laki-laki, perempuan senang pada perempuan. 2 malaikat ini menyerupai orang yang sangat bagus. Maka Nabi Lot khawatir kalau nanti diketahui masyarakatnya akan mengerumuni malaikat tersebut. Maka istrinya bukan mendukung untuk menyembunyikan malaikat itu, akan tetapi mengumumkan pada masyarakat bahwa di rumah Lot ada 2 orang yang sangat tampan. Ini berbeda tujuan. Maka akhirnya bagaimana? Kaumnya Nabi Lot dihancurkan oleh Allah, termasuk istrinya. Yakni dibalik yang tadinya di bawah, yakni tanah di bawah, dijadikan di atas. Umatnya Nabi Lot yang tidak mengikuti Nabi Lot hancur semuanya, tertimbun tanah semuanya. Yakni malaikat itu memberitahu bahwa kamu supaya keluar sebelum waktu subuh. Waktu subuh itu dekat. Maka setelah Nabi Lot dengan orang-orang yang beriman keluar, daerah itu dihancurkan, dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk pula istrinya. Ini suami ingin taat, atau suaminya sangat taat, seorang nabi, kemudian istrinya tidak taat. Ada contoh yang kedua, ya ini sebuah keluarga yang istrinya ingin berbuat baik, bertujuannya adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala, mentaati Rasulnya, beribadah dengan benar, berakidah yang sahihah. Namun suaminya tidak mendukungnya. Bahkan suaminya adalah pelopor kemusyrikan. Suaminya adalah orang yang sangat syirik dan bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Yakni Asyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Asyah binti Muzahim itu sangat taat kepada Allah. Fir'aun adalah sangat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Maka itu pun juga tidak harmonis. Lalu disebutkan dalam Al-Qur'an, yakni dalam surah At-Tahrim ayat 10 dan 11, Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughni anhuma minallahi syai'a
wa qila dkhula an-nara ma'ad dakhilin. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Jadi Allah membuat perumpamaan. Daraballahu mathalan, Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang kafir adalah istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kedua istri ini di bawah naungan dua orang hamba yang soleh, yakni seorang nabi, yakni Nabi Lut dan Nabi Nuh, tahta abdaini min ibadina, di dalam naungan, di dalam genggaman seorang nabi. Fakhanatahuma, kedua-duanya mengkhianati suaminya, artinya tidak taat kepada suaminya. Nabi Lut istrinya mendukung LGBT, Nabi Nuh istrinya mendukung kemungkaran, mendukung kekafiran, mendukung kemusyrikan, sehingga sampai pada saat Nabi Nuh sudah diperintahkan Allah untuk membuat kapal, kemudian orang-orang yang beriman disuruh masuk ke dalam kapal, istri dan anaknya yang sering kita sebut Kan'an itu tidak mau masuk, ya. Tidak mau masuk ke dalam kapal karena tidak mau mengikuti Nabi Nuh, tidak beriman sama Nabi Nuh. Maka falam yughniya anhuma minallahi syai'a, maka kedua nabi ini tidak ada berguna bagi kedua istri yang tidak soleh tadi sedikit pun, ya. Jadi kita tidak boleh mentang-mentang suaminya orang yang baik atau istrinya orang yang baik mesti menjadi baik, bapaknya orang yang baik mesti menjadi baik. Itu tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan ada istilah di dalam Islam seperti dalam istilah Jawa, orang perempuan atau istri itu surga nunut neraka katut, itu enggak ada. Berbekal sendiri-sendiri. Begitu pula anak-anak juga berbekal sendiri-sendiri. Kalaulah menolong itu sedikit sekali, tapi kalau sudah di dalam akhirat itu urusan masing-masing. La taziru waziratu wizra ukhra, ya. Maka dari itu kepada kedua istri tadi dikatakan dalam ayat ini waqilat khulad nara ma'ad dahilin. Dikatakan kepada keduanya, masuklah kamu berdua ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Lalu daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, yakni istrinya Fir'aun, Asyah binti Muzahim. Ketika dia mengatakan berdoa kepada Allah, ya Allah, bangunkanlah bagiku di sisimu rumah di surga, wa najjini, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatan Fir'aun, dan juga selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia seorang yang taat. Ini tipe yang pertama. Kedua, ini tipe yang tujuannya tidak sama dalam berkeluarga. Maka dalam kita berkeluarga,
Kalau ingin bahagia, samakan tujuan, samakan visi. Kalau tidak sama, harus didiskusikan. Salah satu mesti harus mengalah. Yang mengalah siapa? Yang mengalah adalah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tipe yang ketiga adalah tipe yakni keluarga yang harmonis, akan tetapi dalam konotasi negatif. Ketika suami dan istri saling mendukung untuk berbuat kemaksiatan. Ya. Misalnya suaminya mau berjudi, istrinya ayo iki kalungku tak dol nggo gawe tombok mbok menawa oleh luwih akeh. Ini namanya harmonis, akan tetapi dalam konotasi negatif. Ya. Istrinya mau korupsi, mendukung suaminya untuk korupsi. Ya. Istrinya mau menentang agama Allah, suaminya mendukungnya. Jadi antara suami istri itu harmonis dalam hal-hal kemaksiatan. Contohnya siapa? Contohnya adalah Abu Lahab. Ya. Abu Lahab dan istrinya yang namanya Ummu Jamil itu saling mendukung dalam menghalangi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam mencaci maki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentunya kalau disampaikan pada hari ini ya saling mendukung dalam sebuah kemaksiatan. Dan tipe yang keempat adalah tipe suami dan istri yang menyerahkan seluruh hidup di dunia ini hanya kepada Allah. Bukan hanya suami istri, melainkan mengajak seluruh keluarga besarnya untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tipe ini adalah tipe para nabi dan rasul, ya. Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, semua nabi itu berupaya untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak keluarganya untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ketika sebuah keluarga atau suami istri benar-benar mengamalkan Al-Quran dan mencontohkan kehidupan para rasul, maka akan melahirkan keturunan yang juga taat kepada Allah dan Rasul. Maka mestinya tipe inilah yang kita ikuti dan kita perjuangkan di dalam kehidupan sehari-hari, agar istri, keluarga seluruhnya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang tua itu harus tidak jemu, tidak bosan untuk mengarahkan anaknya agar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dengan caranya masing-masing tentunya. Tentunya kita melihat bagaimana keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah mengatakan, hiyarukum, sesungguhnya sebaik-baik di antara kamu sekalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Kadang kita terbalik, kepada orang lain baik, kepada keluarga tidak baik. Ya, baik dalam memberikan nafkah, baik dalam bertutur kata, baik di dalam berbuat. Itu tersebut dalam Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah keluargamu, istri-istrimu dengan baik, dengan bajik, dengan ma'ruf. Ma'ruf di dalam segala aspek kehidupan. Ukuran ma'ruf tentunya adalah kesesuaian
dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, hiyarukum fi ahlihi. Yang terbaik di antara kamu sekalian adalah yang terbaik di dalam keluarganya, terhadap keluarganya. Wa ana hiyarukum fi ahli. Dan sesungguhnya aku yang paling baik di antara kamu sekalian di dalam keluargaku. Maka itu yang kita contoh. Yani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah kita. Kita menggali bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan keluarganya. Maka Rasulullah juga bergurau dengan keluarganya dan juga serius dengan keluarganya. Suatu ketika Rasulullah di dalam satu riwayat, suatu ketika ada istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni cemburu terhadap Aisyah, tentunya yang paling dicemburui karena Aisyah yang paling muda. Maka Rasulullah SAW terus membuat lelucon untuk bergurau, yakni Rasulullah menyampaikan kepada istri-istri yang lain, dikasih semuanya cincin, barang berharga, cincin. Kemudian setelah itu dipesan istrinya bahwa nanti kalau ditanya kalau saya menyampaikan bahwa istri yang paling saya cintai adalah istri yang saya beri cincin. Udah dikasih semuanya, maka begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, karena istri-istri tadi tidak ngerti bahwa dipesan Rasulullah supaya menunjukkan cincin. Begitu Rasulullah, siapa istri yang paling aku cintai, maka semuanya menunjukkan cincin. Maka itu gaya Rasulullah dalam berkeluarga. Berarti Rasulullah tidak membedakan antara istri yang satu dengan yang lain, karena semuanya diberi cincin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawaban bisa juga dengan tidak melalui kata-kata, akan tetapi melalui perbuatan, melalui perbuatan. Juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika dia pulang di malam hari, pintu sudah tertutup, maka Rasulullah tidur di depan pintu karena enggan untuk mengganggu istrinya, untuk dibangunkan. Begitu indahnya kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertutur kata sangat indah yang menyenangkan istrinya. Tidak bertutur kata dengan suara yang keras, tidak bertutur kata dengan panggilan istrinya yang yang tidak menyenangkan. Maka diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah kalau manggil Aisyah itu ya Aish, ya. Artinya tidak sampai akhir, tapi ya Aish, artinya untuk apa? Untuk panggilan sayang, panggilan sayang. Dan ketika istri-istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang bagaimana akhlak Rasulullah, maka istri Rasul mengatakan innama khuluquhul Quran, sesungguhnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Yang ada dalam Al-Quran itu adalah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya dalam bersuara, tentunya Rasulullah menyampaikan tentang suara itu sesuai dengan kebutuhan. Ya. Kalau tidak berkebutuhan untuk berteriak, tidak perlu berteriak.
di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an dikatakan inna angkarol aswat la sautul hamir, ya. Jadi bahwa ayat itu sebelumnya menyatakan tentang suara, jangan kau keraskan suaramu dan jangan pula kau rendahkan suaramu, artinya proporsional sesuai dengan kebutuhan. Inna angkarol aswat la sautul hamir, sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara himar, ya. Meringkik dengan keras, ya. Jadi itu bersuara pun diatur oleh Al-Quran, dan itu menjadi contoh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan. Lalu kemudian juga Rasulullah SAW ketika ditanya tentang bagaimana Rasulullah ketika di rumah, sampai ketika Rasulullah di rumah, bagaimana Rasulullah, yakni istrinya mengatakan sesungguhnya apabila Rasulullah ada di rumah, fi hidmati ahli, selalu membantu istri-istrinya. Jadi kalau di rumah beliau membantu istrinya. Apa yang dilakukan istri, Rasulullah bisa membantu, dia membantu, ya. Maka kalau dalam kitab Barzanji sing biasa diwaca wong-wong, ya kerapyak yo kerapyak yo ngendi-ngendi, itu dalam atiril atau bab yang terakhir itu menerangkan tentang akhlak Rasul. Ya, dari bab yang awal sampai akhir barangkali yang bisa kita ambil ya bab terakhir itu yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah, yakni bahwa Rasulullah itu orang yang sangat sederhana. Dia kalau di rumah membantu istrinya, fi hidmati ahlihi, dia pernah menambal bajunya yang rusak, menambal terompahnya yang rusak. Itu dikisahkan dalam terakhir, dan itu memang kenyataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat sederhana dan selalu membantu istrinya ketika di rumah. Kana fi hidmati ahlihi, ya. Dia ada di rumah membantu keadaan, membantu pekerjaan istrinya. Ya, tentunya banyak sekali pekerjaan yang kadang-kadang kita orang laki-laki itu tidak mempunyai sense of istri, ya, ini tidak mempunyai perasaan. Istrinya sibuk, kita hanya ngerokok, ya, mungkin membaca, mungkin yang penting tidak melihat bahwa bagaimana kesibukan istrinya, tidak membantu kesibukan istrinya. Banyak sekali orang yang seperti itu, menganggap bahwa pekerjaan rumah itu adalah pekerjaan istri, padahal itu pekerjaan suami, ya. Karena istri itu sebetulnya menjadi ratu kalau di dalam Islam. Maka kalau di Saudi, Pak Haji Nurholis ini yang wirawiri ning Saudi, ora nono wong wedok blonjo, ya. Sing blonjo wong lanang-lanang, ya. Yang belanja orang kita yang pernah ke sana tidak ngelihat kan, di mall orang perempuan belanja, ya, sing nggawa wong lanang. Ya. Sekarang baru, ya, karena wis melayu dari Islam, sekarang melayunya dengan Amerika. Ya. Ini Amerika karena pendidikannya pendidikan sana semua, ya. Jadi itu awal aslinya adalah seperti itu. Dan orang perempuan itu menjadi orang yang dimuliakan oleh Islam. Rasulullah kana fi hidmati ahlihi, dan apabila waktu sholat tiba, maka Rasulullah pergi meninggalkan pekerjaan itu
lalu menjalankan sholat. Yani begitu dengar adzan langsung, bukan istirahat, tapi ambil air wudhu menuju masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam keluarga. Manakala kita ingin menjadi yang baik tadi, yang menjadi tujuan suami dan istri itu sama, otomatis mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya banyak ngaji, banyak bertanya, itu salah satu cara untuk mempelajarinya. Ya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mau pergi, itu selalu mengajak istrinya. Ya. Kalau pergi itu tentunya pergi yang lama, itu ngajak istri. Maka dalam suatu riwayat, apabila Rasulullah SAW akan bepergian, diadakan undian qur'ah, yakni yang keluar dari undian itulah yang ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali kalau yang mendapatkan qur'ah tadi, undian tadi tidak mau ikut, maka boleh diberikan kepada istri yang lainnya. Seringkali Zainab memberikan pada Aisyah radhiyallahu anha. Saking adilnya, saking mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Lalu juga Rasulullah SAW bersabda dalam urusan keluarga, apabila seseorang mau bepergian, kemudian dia itu terbersit dalam hati bahwa ingin mencintai orang lain atau terbersit untuk nafsu biologis, maka Rasulullah menganjurkan supaya segera pulang menemui istrinya, supaya jangan terperosok dalam kemaksiatan, supaya jangan terperosok ke dalam perzinaan. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah, sebagian dari bagaimana kita hidup agar bisa menjadi keluarga yang sakinah tadi, yang sesuai dengan surah Ar-Rum ayat 21 tadi. Dan juga tentunya di dalam hidup ini tidak pernah ada orang yang tidak mendapatkan kenikmatan dari Allah, maka ketika mendapatkan kenikmatan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun nikmat itu, dan itu juga dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu bersyukur kepada Allah. Kemudian yang kedua, tentunya ketika kita hidup ini tidak akan pernah terlepas dari musibah. Yang namanya hidup, ya ada nikmat, ada musibah. Maka ketika kita tertimpa musibah, supaya bersabar. Keluarga tertimpa musibah, supaya bersabar. Musibah itu banyak sekali. Tidak ada orang yang terlepas dari musibah. Hanya saja ada orang yang suka mengeluh, ada orang yang tahan tidak pernah mengeluh, ada orang yang mengatasi musibah itu tidak kepada Allah, ada yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi musibah itu pasti ada. Dan bisa jadi berbeda-beda. Si A dicoba dengan musibah berupa harta, tidak mempunyai harta yang cukup. Si B dicoba dengan musibah sakit. Si C dicoba dengan musibah anak-anaknya. Si D dicoba dengan musibah dicaci maki orang. Itu banyak sekali musibah yang menimpa kita. Supaya kita bisa bersabar, tentunya kita harus berpikir yang pertama bahwa yang tertimpa musibah itu
tidak hanya diri kita, orang lain juga tertimpa musibah, dan itu juga diterangkan dalam Al-Quran. Ya, diterangkan dalam Al-Quran bahwa apabila kamu tertimpa musibah dalam perang Uhud, yakni kekalahan, maka orang-orang kafir telah tertimpa musibah di dalam perang Badar yang lebih besar. Ya. Jadi menjadi sabar ketika kita melihat orang lain juga tertimpa musibah. Yang kedua, bahwa melihat bahwa ada orang yang tertimpa musibah lebih berat daripada yang menimpa kita. Yani melihat orang yang ditimpa musibah lebih tinggi, lebih berat. Misalnya kita tertimpa musibah dengan sakit flu, maka lihat orang yang sakit lumpuh misalnya, maka kita menjadi bersyukur kepada Allah. Kita hanya berpenyakit hanya sekedar flu, yang sana lumpuh, meskipun flu itu berhari-hari misalnya, maka kan masih bersyukur, masih mengucapkan alhamdulillah. Kemudian syukur dan sabar itu juga tidak cukup, karena manusia itu tidak pernah terlepas dari dosa. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun, kata Rasulullah. Setiap anak Adam itu banyak berbuat salah, maka sebaik-baik orang yang bersalah adalah bertobat. Maka dari itu syukur, sabar tidak cukup kalau tidak disertai istighfar. Istighfar ini di samping memohon ampunan kepada Allah, dalam hadis juga istighfar, memperbanyak istighfar itu akan mendatangkan rizki. Rasulullah menyatakan bahwa istighfar itu bisa menjadi pintu rizki. Banyak beristighfar, mohon ampunan kepada Allah. Ya, tentunya rizki diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah satu rizki adalah yang tidak disangka-sangka. Rizki tidak disangka-sangka itu apakah tiba-tiba jatuh dari langit? Tidak. Rizki yang tidak disangka-sangka itu tetap melalui apa? Melalui pekerjaan kita. Ya, ibaratnya seorang pedagang batik tidak berpikir pada si A bahwa si A akan pesen batik banyak, lalu ternyata si A pesen. Itu namanya juga min haitsu la yahtasib. Seorang yang bekerja dalam bidang jasa misalnya, apa itu jasa konstruksi, apakah jasa apa saja, tidak membayangkan bahwa ada si A ini akan memakai jasa kita. Tiba-tiba si A datang memberikan pekerjaan, atau ketemu orang di jalan ngobrol, semua lalu timbul si A ngerti bahwa kita bergerak dalam bidang jasa, lalu si A ini diyakinkan oleh Allah dan memberikan pekerjaan pada kita. Itu juga min haitsu la yahtasib. Tidak terus tiba-tiba, itu tidak. Min haitsu la yahtasib. Maka tentunya kewajiban kita adalah berusaha, bekerja, dan banyak beristighfar tadi. Lalu yang keempat, kunci bahagia, sabar, syukur, istighfar itu juga tidak cukup. Maka harus ada yang namanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Allah akan memberikan kecukupan kepada kita. Cukup itu tidak mesti banyak. Cukup itu menjadikan hati kita tentram. Dapat rezeki 100.000, kalau diberi kecukupan oleh Allah, hati kita menjadi tentram. Keinginan kita tidak melebihi 100.000.
Kita dapat rezeki 1 juta, kalau tidak diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala masih rakus. Ingin mendapatkan 2 juta, merasa tidak cukup karena tidak diberi kecukupan oleh Allah. Maka dari itu kita mohon berdoa kepada Allah agar diberi kecukupan, ya, agar diberi kecukupan. Menjadi ketakwaan, kecukupan dalam kehidupan. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, begitulah yang saya sampaikan singkatnya, bahwa untuk menjadikan keluarga kita itu bahagia, itu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran. Karena ketika istri Rasul ditanya tentang bagaimana akhlak Rasul, adalah menjawab khuluqul Quran, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran, dan itu komplit. Akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap teman, akhlak dalam bekerja, akhlak dalam berbicara, akhlak dalam segala hal itu sudah disebutkan dalam Al-Quran, dan juga mengikuti hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya lagi yang berkaitan dengan masalah kekeluargaan. Ada yang ditanyakan? Saya persilakan. Kalau ada? Tidak ada, kita cukupi dengan doa. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la tada' fi jam'ina wa majlisina hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la dainan illa qadaitah, wa la maridan illa syafaitah, wala mujahidan illa nasartah, wala hajatan min hawaijid dunya hiya laka ridwan, wala nasolahun illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka tuqa wal ghina wal afaf ya rabbana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.